Kayaknya gimana Bu? Kayaknya bakal berebutnya luar biasa. Ya, kita sambut gurunda kita Ustazah Dr. Oki Setiana Dewi MPD dengan takbir. Ya, acara yang kita tunggu-tunggu dan guru yang kita tunggu-tunggu sudah hadir. Kepada beliau disilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum saya mulai, kotak-kotak infak akan disebarkan oleh panitia-panitia kita. Kita berikan infak sedekah terbaik kita, ibu-ibu sekalian, untuk dakwah Quran insyaallah. Terima kasih kami ucapkan kepada panitia dan terima kasih kami ucapkan kepada ibu yang telah memberikan harta terbaiknya untuk berinfak. Yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Ibu Puji Rahayu. Assalamualaikum. Yang mana? Oh, di belakang. Biasanya yang namanya ketua selalu sibuk luar biasa ya, Masya Allah. Dan juga seluruh anggota Majelis Ta'lim, Ketua Takmir Masjid Bapak Mari Yasin, dan para ustadzah, kita harus ini banyak sekali ustadzah, para asatid, para ustadz, ibu-ibu sepuh, ibu-ibu yang tidak disebutkan namanya satu persatu, tokoh masyarakat dan sebagainya. Sehat ibu-ibu semuanya? Masya Allah. Hari ini kita akan membahas mengenai Al-Quran. Tapi sebelum saya membahas mengenai Al-Quran, izinkan kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Boleh ibu sekalian? Semangat sore ini? Udah pada mandi? Belum ya? Dari jam berapa di sini Bu? Dari jam 12 ya? Jam 12 saya masih ceramah di tempat lain Bu. Jadi ini masjid yang ketiga. Cerita sedikit boleh nggak? Jadi tadi pagi saya baru mendarat dari Jakarta, mendarat di Bandar Lampung. Dan rencananya hari ini berceramah di 4 masjid. Dan ini adalah masjid keempat. Insya Allah nanti malam ada 1 masjid lagi, besok masih ada lagi. Dan akhirnya kembali ke Jakarta dan melanjutkan rangkaian perjalanan safari dakwah. Saya senang sekali datang ke Lampung. Sebetulnya ini bukan pertama kali saya datang ke sini ibu sekalian, di Bandar Lampung maksudnya. Saya sudah pernah datang beberapa tahun yang lalu ke sini dalam dakwah. Benar nggak? Ada nggak yang ketemu sama saya dulu? Ada ya? Siapa? Kok ada sih? Masya Allah ya. Dan akhirnya ketemu lagi di sini. Baik, hari ini baca Al-Fatihah sama-sama boleh ya? Biar semangat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, bersihkanlah hati-hati kami, luruskan niat kami ya Allah. Mudahkanlah kami dalam mendapatkan ilmu, mudahkan kami mengamalkan apa yang telah kami tahu. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan membahas mengenai meraih hidup bahagia dunia akhirat dengan Al-Quran. Pertanyaannya, siapa yang belum baca Al-Quran hari ini? Kan tema kita adalah hidup bahagia dunia dan akhirat dengan Al-Quran. Siapa yang belum baca Quran hari ini? Kayaknya gak ada yang angkat tangan. Siapa yang sudah baca Quran hari ini? Yang gak nunjuk apa artinya? Yang sudah baca Quran hari ini tunjuk tangan. Ada yang gak nunjuk nih? Tadi kan kita udah baca bareng Al-Fatihah ya. Berarti kita udah baca ya Bu? Nah, kita mengawali hari kita harusnya dengan membaca Al-Quran. Begitu kata guru saya. Saya tanya ke
sama guru saya, Bu, ini belum ceramah ya, belum ceramah, baru cerita. Saya tanya sama guru saya, Syekh, waktu terbaik baca Quran itu kapan sih? Kemudian guru saya mengatakan di awal hari, 1 jam sebelum subuh, 1 jam setelah subuh katanya, supaya mendapatkan kemuliaan malam dan juga pagi hari. Jadi intinya, sebelum kita melakukan berbagai macam aktivitas yang membuat kita sangat sibuk, maka kita awali hari dengan membaca Al-Quran. Alhamdulillah di masjid ini semuanya sudah baca Al-Quran, setidaknya sudah baca Al-Fatihah. Sama-sama kita baca, ya Bu? Kapan terakhir pegang Quran? Kalau tadi kan gak pegang, hafal. Pegang Quran kapan? Oh, barusan dikasih Quran ya? Masya Allah. Kapan terakhir pegang gadgetnya? Ibu bisa aja kan dapat hadiah Quran, jadi semuanya pegang Quran ya, Masya Allah. Hari ini kita membahas mengenai Al-Quran. Langsung saja Ibu sekalian, seperti yang kita tahu, Al-Quran ini adalah mu'jizat dari Allah SWT. Diberikan mu'jizat itu kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum ada Al-Quran, ada kitab-kitab apa saja Ibu sekalian? Ada yang tahu? Ada kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ada kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ada kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ada Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Coba kita lihat Al-Quran ini menjadi mu'jizatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi lain juga punya mu'jizat. Mu'jizatnya berbeda-beda. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam, mu'jizatnya itu bisa keluar dari api yang sangat panas, bisa selamat dari api. Mu'jizatnya Nabi Musa, ada yang tahu? Tongkatnya bisa berubah jadi ular, tongkatnya bisa membelah lautan. Mu'jizatnya Nabi Isa alaihissalam, bisa bicara dari bayi, betul, dari kecil ya. Mu'jizatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, bisa bicara dengan hewan, punya bala tentaranya dari kalangan hewan, jin maupun manusia. Mu'jizatnya Nabi Muhammad SAW, Al-Quran. Al-Quran itu mu'jizat. Kenapa Al-Quran disebut sebagai mu'jizat? Ada yang tahu? Kenapa Al-Quran dikatakan sebagai mu'jizat? Karena petunjuk umat manusia. Karena apa lagi Bu? Kok gak ada suara? Apa Bu? Bukti kenabian Rasulullah SAW, Ibu? Sebagai petunjuk bagi umat manusia. Sama jawabannya. Kenapa Al-Quran disebut mu'jizat Ibu sekalian? Oke, kita jelaskan ya. Kenapa Al-Quran dikatakan mu'jizat? Pertama, karena Al-Quran mu'jizatnya Rasulullah SAW yang berguna bagi seluruh umat manusia sepanjang zaman. Kalau kita lihat kitab-kitab lain untuk umat itu saja di zaman itu saja. Tapi kalau Al-Quran mu'jizatnya untuk seluruh umat manusia dan juga seluruh zaman. Kita lihat dalam surah Al-Baqarah 185 sebagai dalilnya. Allah SWT ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beberapa hari yang ditentukan ialah bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Jadi Al-Quran ini hudan lin-nas, dia petunjuk bagi umat manusia. Dan Al-Quran ini berlaku sepanjang zaman. Walaupun Nabi Muhammad SAW sudah tiada, Al-Quran tetap sepanjang zaman. Kalau kitab-kitab lain berlaku pada saat di waktu itu saja, bukan sepanjang zaman. Kemudian kedua, Al-Quran disebut mu'jizat. Kenapa? Karena dia berhasil memindahkan pusat peradaban dunia. Dulu peradaban dunia itu ada di Mesopotamia, ada di Babilonia, ada di India, ada di Cina. Namun ketika ada Al-Quran sebagai mu'jizatnya Nabi, maka pusat peradaban dunia pindah ke Mekah, ke Madinah, ke Basra, ke Kufah, ke Baghdad, dan seterusnya. Ketiga, kenapa Al-Quran disebut sebagai mu'jizat? Al-Quran tidak dapat ditiru oleh manusia manapun. Tidak ada seorang ahli pun yang mampu membuat ayat semisal Al-Quran. Teman-teman lihat dalam surah Al-Isra ayat 88, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan Al-Quran sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Al-Isra 88 menerangkan Al-Quran tidak ada yang bisa membuatnya atau menirunya. Tidak ada seorang pun yang bisa meniru
satu-satunya kitab yang terjaga keasliannya dan tidak dapat dipalsukan hingga akhir zaman. Betul? Dalam surah Al-Hijr ayat ke-9 Allah Subhanahu wa taala ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya Allah lah yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya Allah lah yang benar-benar memeliharanya. Al-Qur'an terjaga keasliannya dari awal hingga sekarang, terjaga keasliannya. Kelima, Al-Quran disebut mu'jizat. Kenapa? Karena dia bisa dihafal oleh semua orang, mulai dari anak kecil, remaja sampai ibu-ibu yang udah lansia semangat tuh menghafalkan Al-Quran. Betul, Bu? Ibu saya sekarang umurnya menjelang 60 tahun. Nanti Desember ini mau ikut wisuda 10 juz, Bu. 60 tahun bisa tuh ngapalin Quran, bener, Bu? Walaupun orang yang sudah berumur bagai menulis di atas air. Kalau anak kecil menulis di atas batu. Kenapa, Bu? Ya Allah, udah tua nih, udah banyak pikiran, banyak masalah kehidupan. Udah ngapa lupa lagi. Tapi ternyata Allah memberikan banyak pahala bagi orang-orang yang terus-menerus istiqamah dengan Quran. Jadi, kenapa Al-Quran disebut sebagai mu'jizat? Al-Quran itu dapat dihafalkan oleh berbagai macam usia. Coba lihat anak-anak kecil. Kita sering lihat tuh anak-anak kecil 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun udah bisa hafal Quran. Nenek-nenek juga bisa. Ada loh yang nenek-nenek sudah Quran, Bu. Ada nggak? Ada. Artinya Masya Allah, Al-Quran ini mu'jizat luar biasa. Dia bisa dihafalkan, dia terjaga keasliannya, tidak dapat ditiru oleh manusia manapun. Mana ada orang yang menghafalkan kitab betul-betul buku dari awal sampai akhir semuanya sama kalimatnya? Ada nggak? Nggak ada, kecuali Al-Quran. Mati, mau live tapi mati, ya sudah lah ya. Bye teman-teman Instagram, nggak bisa dengar ceramah. Berikutnya, ibu-ibu sekalian, setelah kita tahu kenapa Al-Quran disebut sebagai mu'jizat, sekarang kita lihat sahabat-sahabat Nabi yang penghafal Al-Quran. Ada yang tahu di sini siapa sahabat-sahabat Nabi yang menghafalkan Al-Quran? Siapa saja ibu sekalian? Abu Bakar As-Siddiq. Pernah dengar? Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, Masya Allah. Siapa lagi? Nggak ada suara. Ya. Siapa, Bu? Hah? Oke, kita bahas satu-satu. Siapakah teman-teman atau sahabat-sahabat Nabi yang menjadi penghafal Quran? Pertama, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ingat, Sayyidina Utsman bin Affan ini meninggalnya bersama Quran loh, ibu-ibu sekalian. Jadi penghafal Quran sahabat Nabi yang pertama adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau itu seorang yang kaya raya. Terkenal beliau itu orang yang suka bersedekah, bahkan membeli sumur di Madinah untuk menjadi minumnya umat muslim yang kesusahan pada saat itu. Selain beliau adalah seorang yang dermawan, namun beliau juga adalah orang yang menghafalkan Al-Quran. Di masa kekhalifahannya, beliau berhasil menghimpun dan mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf dan menyebarkannya ke berbagai macam kota. Ketika terjadi kekacauan, teman-teman sekalian, Utsman bin Affan ini disekap di rumahnya selama 40 hari dan beliau syahid mati terbunuh pada saat membaca Al-Quran di usia ke-82 tahun. Teman-teman sekalian, kita ini dimatikan sesuai dengan kebiasaan kita. Ibu-ibu yang sukanya ngaji mungkin nanti meninggal dunianya pada saat baca Quran. Ibu-ibu yang suka sujud, kita sering lihat loh orang meninggal dalam keadaan sujud, betul Bu? Kenapa dia meninggal dalam keadaan sujud? Karena hari-harinya sujud, hari-harinya memakmurkan masjid. Ada juga orang yang meninggal saat ceramah, Bu. Ada nggak? Ada tuh videonya viral. Ibu saya bilang begini, kalau ibu pengen banget meninggalnya ketika bersama dengan Quran. Jadi kita yang memilih, teman-teman sekarang. Artinya Allah mematikan sesuai dengan kebiasaan kita. Kita memilih jalan untuk terus-menerus berbuat baik supaya Allah matikan kita sesuai dengan apa yang kita cintai. Kemudian apa kata Sayyidina Utsman bin Affan? Jika hati kita suci, maka dia tidak akan pernah puas dalam kalam Rabb-nya. Kalau hati kita suci, kita pasti akan ketagihan untuk terus membaca Al-Quran. Kenapa? Al-Quran adalah firman Allah, perkataannya Allah. Jadi kalau dia lagi sedih atau dia lagi rasa dia memerlukan nasihat-nasihat, maka dia nggak lari kemana-mana. Dia lari dengan menuju kepada Quran. Beliau juga mengatakan, kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sungguh aku membenci suatu hari berlalu tanpa membaca Al-Quran. Jadi jangan biarkan diri kita ini merasanya baik-baik aja kalau meninggalkan Al-Quran dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari.
Bahkan ada orang yang baca Qurannya kapan terakhir? Ramadan kemarin katanya. Ramadan ada, bener Bu? Bener nggak? Apa Qurannya berdembu tuh, nggak ada sentuh-sentuh. Karena bacanya pas Ramadan doang, Ramadan saja, ya. Sayyidina Utsman bin Affan juga mengatakan, teman-teman sekalian, ya, beliau mengatakan bagian dunia yang kucintai itu ada 3. Pertama, mengenyangkan orang-orang yang lapar, kata beliau. Kedua, memberikan pakaian mereka yang tidak punya pakaian. Dan ketiga, membaca Al-Quran. Beliau juga mengatakan ada 4 hal ketika nampak merupakan keutamaan jika tersembunyi menjadi kewajiban. Pertama, berkumpul bersama dengan orang-orang saleh adalah keutamaan dan mencontoh mereka adalah kewajiban. Membaca Al-Quran adalah keutamaan dan mengamalkannya adalah kewajiban. Menziarahi kubur adalah keutamaan dan beramal sebagai persiapan untuk mati adalah sebuah kewajiban. Membesuk orang sakit adalah keutamaan dan mengambil wasiat darinya adalah sebuah kewajiban. Setelah Sayyidina Utsman bin Affan, siapa lagi sahabat Nabi yang pernah hafal Quran? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah seorang sahabat Nabi yang memiliki hafalan yang sangat kuat dan termasuk orang yang pertama kali dari golongan anak-anak kecil yang memasuki agama Islam. Apa kata Sayyidina Ali? Demi Allah, tiada satupun ayat yang diturunkan kecuali aku telah mengetahui tentang apa dan di mana diturunkan. Sesungguhnya Allah telah memberikan kecerdasan hati dan lidah yang fasih. Maka apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahwa Quran itu tidak hanya dibaca, tapi juga dipahami, dihayati, tadabbur Quran. Makanya kalau mau berinteraksi Quran dibaca, Quran ditadaburi, Quran dihafalkan, Quran diamalkan, dan Quran diajarkan. Tuh 5 interaksi bersama Quran. Kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik orang adalah orang yang belajar dan mengajarkan Quran. Gimana mau ngajarin? Saya aja masih alif bata. Alif batanya diselesaikan sampai paham huruf hijaiyah, lalu ajarkan anak-anak lain alif bata. Semampu itu yang kita bisa, semampu itu juga kita ajarkan. Sembari mengajar, kita juga terus belajar. Ketiga, siapa lagi sahabat tadi menghafalkan Al-Quran? Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Siapa Zaid bin Thabit? Beliau adalah sahabat Ansar yang cerdas dan beliau mempelajari berbagai macam kitab Yahudi. Beliau menguasai banyak bahasa, teman-teman sekalian. Dan Zaid ini adalah sekretarisnya Rasulullah dalam menulis wahyu-wahyunya Rasulullah SAW, wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, hari ini ketika Zaid bin Thabit meninggal dunia, telah pergi seorang ulama besar dan tokoh cendekia. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa Al-Quran adalah ciri orang berilmu, karena Zaid bin Thabit itu tidak hanya menguasai Al-Quran, beliau menguasai ilmu-ilmu lainnya. Biasanya orang-orang yang sudah dekat dengan Quran, anak-anak kita lah contohnya, dia akan pandai dengan ilmu-ilmu lainnya. Karena orang yang menguasai Al-Quran adalah contoh atau ciri dari orang berilmu. Kalau Quran saja sudah dia kuasai, mudah ilmu-ilmu lainnya, teman-teman sekalian. Kemarin saya pernah datang ke satu universitas, ibu sekalian, dipanggil mahasiswa terbaik, kan biasanya mahasiswa terbaik ya dipanggil ya, IPK tertinggi gitu, mahasiswa terbaik si fulan, penghafal Quran terbaik si fulan lagi, penghafal hadis terbaik dia lagi. Jadi berturut-turut dia lagi yang dapat, dia lagi yang dapat. Artinya prestasi dunianya dapat, prestasi akhirnya dapat, masya Allah. Keempat, siapa lagi yang menjadi sahabat Nabi penghafal Quran? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar mengatakan, qori yang paling baik di antara kami adalah Ubay. Dan Sayyidina Umar pun mengatakan, barang siapa yang hendak menanyakan tentang Al-Quran, tanyalah kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay ini siapa? Beliau termasuk sekretaris Rasulullah SAW sebelum Zaid bin Thabit. Kelima, berapa nih? Kelima ya? Kelima, Abu Darda. Pernah dengar namanya Abu Darda radhiyallahu anhu? Itu sahabat Nabi yang menghafalkan Al-Quran. Beliau seorang hafidh, penghafal Quran yang sangat bijaksana. Beliau mengumpulkan Al-Quran dan menjadi guru Al-Quran bagi para pembelajar Al-Quran di Damaskus pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Jadi Abu Darda ini ketika di masjid, beliau mengumpulkan ribuan manusia untuk mempelajari Al-Quran. Beliau membagi orang-orang ini menjadi halakoh-halakoh, kelompok-kelompok Al-Quran, ya. Dan pada saat itu jumlah penghafal Al-Quran dalam majelis beliau mencapai 1.600 orang, banyak sekali. Jadi bagi teman-teman yang saat ini sedang membuka atau mengajarkan Quran di masjid-masjid halakoh-halakoh Quran,
Maka ini mengikuti apa yang dilakukan oleh Abu Darda, Masya Allah. Karena Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud ini punya sesuatu yang berbeda dengan bentuk kakinya. Pada suatu ketika beliau memanjat pohon dan para sahabat melihat betisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kecil dan sangat kurus, sehingga para sahabat pun mentertawakan. Maka kata Rasulullah SAW, apa yang kalian tertawakan? Sungguh kakinya Abdullah bin Mas'ud jauh lebih berat dalam timbangan hari kiamat daripada gunung Uhud. Kenapa? Ibnu Mas'ud memang punya kekurangan mungkin dalam fisik, tapi Rasulullah memuliakan beliau luar biasa, sebab di diri beliau ada Al-Quran. Mungkin fisik kita berbeda, tidak sama dengan orang-orang kebanyakan, tapi engkau lebih mulia di hadapan Allah karena Quran. Di diri orang-orang yang di luar sana mungkin gak ada Quran, tapi di diri Ibnu Mas'ud atau di diri orang-orang penghafal Quran ada Quran. Makanya kita memuliakan mereka yang mencintai Quran, ahlul Quran. Kata Rasulullah, Allah punya keluarga dari kalangan manusia, orang-orang pilihan. Siapa itu? Ahlul Quran. Rasulullah SAW itu sering menangis ketika Ibnu Mas'ud itu baca Quran, teman-teman sekalian, saking indahnya suara beliau. Berikutnya teman-teman sekalian, yang ketujuh ada lagi sahabat Nabi yang menghafalkan Al-Quran atau penghafal Quran, namanya Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat yang menghafalkan Quran dan memiliki perhatian besar terhadap Quran. Suaranya juga sangat-sangat merdu, sampai-sampai dikatakan suaranya Abu Musa Al-Ash'ari ini seperti suruling Daud gitu ya. Rasulullah memuji suaranya dari Abu Musa Al-Ash'ari ini seperti suruling Daud, saking indahnya luar biasa. Baik, itu tadi hanya beberapa saja para penghafal Quran, sahabat-sahabatnya Nabi. Sekarang kita akan bahas apa sih keutamaan Ahlul Quran. Ahlul Quran ini siapa sih teman-teman sekalian? Apakah Ahlul Quran ini adalah penghafal 30 juz, lantas setelah itu dia tidak amalkan, itu disebut Ahlul Quran? Ahlul Quran itu penghafal Quran saja? Tidak. Yang disebut sebagai Ahlul Quran adalah orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Mereka belajar Al-Quran, mereka menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum, mereka jadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidupnya, melakukan apa-apa yang diperintahkan Al-Quran, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Al-Quran. Itu Ahlul Quran, gerak-gerik hidupnya Quran, Al-Quran sebagai panutan dan sebagainya. Itu Ahlul Quran, teman-teman sekalian. Ya, kalau begitu apa keutamaan para Ahlul Quran? Orang-orang yang cinta Quran. Mungkin dia belum hafal, tapi seumur hidupnya dia berusaha untuk hafal Ahlul Quran. Mungkin dia belum hafal 30 juz, tapi setiap dia baca, dia hafal, dia amalkan. Dia baca walaupun dengan kesulitan, dia hafal dengan kesulitan, dia amalkan. Mungkin bukan terhafal 30 juz Al-Quran, tapi dia baca tertatih-tatih, terbata-bata, dan tidak pernah berhenti Ahlul Quran. Begitu. Kalau begitu, apa sih keutamaan Ahlul Quran? Apalagi yang sudah belajar sungguh-sungguh dengannya. Pertama, orang yang disebut Ahlul Quran memiliki keutamaan, dia mendapatkan ciri orang berilmu. Teman-teman lihat dalam surah Al-Ankabut ayat ke-49. Dikatakan Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata yang ada pada dada orang-orang yang diberi ilmu. Sehingga kalau orang-orang yang belajar Quran, maka dia mendapatkan ciri-ciri dari orang-orang berilmu. Ada banyak loh ibu-ibu sekalian, orang-orang yang tertegun masuk Islam karena baca Quran. Karena banyak hal-hal yang luar biasa di dalam Al-Quran. Contoh, ibu-ibu pernah lihat nggak muminya Fir'aun? Muminya masih ada sampai sekarang di museum di Mesir, masih ada itu. Kadang-kadang kalau kita klik Google keluar itu muminya. Dan di situ yang menarik adalah ada pakar bedah dari Prancis. Pada saat itu beliau meneliti tentang mumi Fir'aun dan beliau melihat ada garam yang menempel di mumi Fir'aun itu, sehingga beliau kemudian membuat hasil penelitiannya adalah mumi Fir'aun. Fir'aun ini tenggelam di dalam lautan, kemudian diselamatkan karena banyak kadar garam di dalam tubuhnya. Kemudian dikatakan sama orang-orang Islam, itu sih sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam surah Yunus ayat ke-92. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu, agar kamu bisa menjadikan pelajaran untuk beberapa orang yang datang sesudahmu, serta sebenarnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Jadi mendengar ada ayat Quran begini, kemudian beliau terkejut dan kagum dengan Al-Quran, ya. Dan banyak orang-orang yang pada akhirnya masuk Islam karena apa yang sudah diteliti ternyata sudah dibahas di dalam Al-Quran ribuan tahun yang lalu. Termasuk juga teman-teman sekalian ada di dalam surah Ar-Rahman kalau tak salah ya. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan.
Allah membiarkan dua laut mengalir dan kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Ibu pernah lihat nggak video-video viral di sosial media? Ada air di laut itu terbagi dua. Satunya kayak ada dinding pembatas. Satunya air tawar, satunya air asin seperti dinding pembatas. Padahal mereka menyatu. Ternyata ini sudah dibahas di dalam Al-Quran, teman-teman sekalian. Termasuk dalam surah Al-Furqan ayat 53 juga disebutkan. Dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang tawar dan yang segar, sementara yang lain sangat asin dan lagi pahit. Dan Allah jadikan di antara keduanya pemisah dan batas yang tidak tembus. Peneliti zaman sekarang baru menemukan itu dan takjub. Ternyata itu sudah dibahas di dalam Al-Quran. Jadi banyak sekali hal-hal yang terjadi yang baru diteliti di zaman yang sekarang ternyata sudah dibahas dalam Al-Quran, sehingga banyak orang yang akhirnya meyakini Islam, yakin di Al-Quran. Kedua, apa sih keutamaan orang-orang yang cinta Quran? Apalagi mereka yang sudah mulai menghafalkannya, mereka yang sudah mulai mempelajarinya. Mereka didahulukan jadi imam sholat ketika jamaah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad dan Muslim, yang paling berhak jadi imam sholat adalah yang paling banyak hafalan Qurannya. Kalau hafalan Qurannya sama, maka yang paling paham dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ketiga, di zamannya Nabi luar biasa. Orang-orang yang mencintai Quran dan menghafalkan Quran memiliki keutamaan luar biasa, yakni dihormati oleh Rasul dengan dikuburkan terlebih dahulu. Pada saat itu perang Uhud, teman-teman sekalian, tahun 3 Hijriah. Perang Uhud ini banyak menghabiskan para penghafal Quran. Puluhan para penghafal Quran harus mati syahid. Dan Rasul hendak menguburkan mereka, maka Rasul bertanya, siapa yang paling banyak hafalan Qurannya di antara mereka, itulah yang didahulukan. Yang mana Rasul memberikan penghormatan sangat tinggi buat mereka-mereka yang mencintai dan menghafalkan Al-Quran. Keempat, orang-orang yang mencintai Quran, keutamaannya, dia diutamakan jadi pemimpin kalau dia mampu. Diutamakan jadi orang-orang yang memiliki posisi-posisi strategis kalau dia mampu. Kalau dia sudah dekat sama Quran, otomatis dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otomatis tidak akan zalim, tidak akan curang, tidak akan aniaya. Betul Ibu sekalian? Maka ini pernah terjadi pada saat itu. Sayyidina Umar menunjuk Nafi' bin Abdul Harith untuk menjadi gubernur Makkah. Lalu suatu ketika Sayyidina Umar ini bertemu Nafi' di daerah namanya Asfan. Lalu Umar bertanya, kamu kan gubernur di Makkah, kamu pergi ke sini, siapa yang gantikan kamu di Makkah? Maka Nafi' ini mengatakan Ibnu Abza. Siapa Ibnu Abza? Kata Sayyidina Umar, salah satu mantan budak. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, mantan budak kau jadikan pemimpin? Iya, karena dia adalah seorang yang mencintai Quran, menghafalkan Quran, mengamalkan Al-Quran. Ya, kemudian mendengar itu Sayyidina Umar pun mengatakan sebuah sabda dari Rasulullah SAW yang beliau pernah dengar. Dalam hadis Ahmad Muslim disebutkan, Rasulullah ingatkan, sesungguhnya Allah mengangkat sebagian kaum karena Al-Quran, Allah merendahkan sebagian kaum karena Al-Quran. Jadi orang-orang itu bisa diangkat derajatnya dunia akhirat karena Quran. Ibu-ibu zaman sekarang Masya Allah, kita ini 250 juta jiwa kurang lebih. Banyak anak-anak miskin, yatim, duafa, gak bisa belajar. Namun dengan Quran, Masya Allah, nanti saya mau tunjukin video. Dengan Quran mereka bisa menyelesaikan sekolah mereka full beasiswa. Sekarang kampus-kampus ternama sudah menyediakan full beasiswa untuk anak-anak kafir. Betul Ibu sekalian? Masya Allah, kampus-kampus ternama, sebutlah kampus-kampus perguruan tinggi negeri, sudah ada khusus, jalur khusus untuk anak-anak kafir. Bisa masuk dengan beasiswa full, Masya Allah. Kemudian betapa banyak hadiah-hadiah umrah diberikan untuk anak kafir dan sebagainya. Ya, ternyata tidak hanya diangkat derajatnya di akhirat, tapi juga di syurga Allah. Mereka keluarga Allah, jadi kita muliakan. Kelima, yang keberapa sekarang? Kelima, apa keutamaan orang-orang yang mencintai Quran? Mendapatkan kedudukan tinggi di syurga. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, ditawarkan kepada penghafal Quran, baca dan naiklah ke tingkatan syurga yang berikutnya. Bacalah dengan tartil sebagaimana kamu bacanya di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu di syurga setingkat dengan banyaknya ayat-ayat yang kau hafalkan. Hadis riwayat Abu Daud Tirmidzi. Jadi di akhirat nanti nggak ditanya berapa lagu yang kau hafal. Nggak disuruh konser juga Bu, ya. Tapi nanti di hari akhir ditanya berapa ayat yang kau hafal. Semakin banyak ayat yang kau hafal, yang kau amalkan, begitu pula semakin tinggi derajatmu di dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intermezzo saja. Ini cerita. Ada seorang jemaah mengatakan begini, suami saya
kalau sholat di rumah, kadang-kadang sholat di rumah, kadang-kadang di masjid. Tapi kalau sholat di rumah jadi imam, bacaannya kulhu terus tiap hari. Sampai anak saya protes, bagaimana ini solusinya? Lalu saya katakan, mungkin suami ibu mencintai surat kulhu, mencintai surat al-ikhlas, husnuzon aja dulu, ya bu. Tapi kalau ternyata bisanya kulhu, nah itu menjadi pembelajaran buat kita semua bahwa ada kewajiban bagi kita, keharusan bagi kita untuk terus menambah ayat-ayat Quran. Jangan kita jadi imam, kadang-kadang ibu-ibu kan jadi imam juga di rumah sama anak-anak perempuannya. Al-ikhlas lagi. Padahal terjadi di zamannya Rasul, ada seorang imam yang suka sekali dengan surah Al-Ikhlas. Setiap jadi imam bacanya Al-Ikhlas. Maka sahabat tanya pada Rasul, sang imam ini selalu baca Al-Ikhlas. Rasul panggil orang tersebut, kenapa bacanya Al-Ikhlas terus? Kata orang ini, karena kau mencintai Al-Ikhlas. Mudah-mudahan dengan Al-Ikhlas ini, kata Rasul, membawaku ke surga Allah. Tapi kalau kita baca Al-Ikhlas terus, benarkah karena mencintai atau karena hafalnya Al-Ikhlas aja ibu sekalian? Ya, jadi ini nasihat buat saya juga ibu sekalian, bahwa yang penting sedikit-sedikit tapi istiqamah. Mungkin one day one ayat, satu hari satu ayat mungkin. Tapi istiqamah, Masya Allah. Anak saya namanya Maryam bu, dia mulai belajar Quran dari umur 2 tahun. Awal-awal belajar Quran cuman ditalakiin aja, jadi kita ngaji dia ngikutin, dan dari kecil itu, dari dia bayi sampai sekarang itu selalu merapal ayat suci Al-Quran. Kemanapun kami berangkat, kami pergi ke satu kota, nginep di satu tempat, itu speaker Quran selalu dibawa. Begitu pula di mobil dan begitu pula di rumah. Sebelum tidur putar merapal ayat suci Al-Quran sampai pagi. Jadi kalau dia nggak dengar Quran, sekarang umurnya 8 tahun, dia udah mulai gelisah. Dia kan tanya, Uma, ini mau tidur, ayo buka murotalnya. Uma, kenapa di mobil nggak ada murotalnya? Jadi dia sudah mulai ketagihan dengan Quran itu. Sekarang umurnya 8 tahun, sekarang dia setiap hari menghafalkan 5 baris. Nggak usah banyak-banyak, dulu mungkin cuma dengerin, sekarang mulai 5 baris, tapi setiap hari. Begitu pula dengan kita teman-teman sekalian, mungkin kalau anak kecil lebih mudah ya bu ya. Ada pikirannya bersih dia, jadi lebih mudah ingat bagaimana menulis di atas batu. Kita ini mengukir di atas air. Lupa lagi. Perasaan udah ingat, lupa lagi gitu ya. Kayaknya kok susah banget ingatnya. Tapi nggak apa-apa, dicoba terus. Insya Allah lama-lama hafal, insya Allah. Makanya sambil mendengarkan murotal, semakin lama kita dengar, semakin lama kita hafal, insya Allah. Jadi tadi kemuliaan orang-orang yang mencintai Quran mendapatkan kedudukan tinggi di surga. Yang ke-6, ditemani para malaikat-malaikat. Dalam hadis surat Bukhari disebutkan, orang yang membaca dan menghafalkan Al-Quran, dia bersama dengan malaikat yang mulia lagi taat. Orang-orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, dia mendapatkan 2 pahala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi, misalnya kayak gitu. Ya, dapat pahala banyak, Masya Allah. Jadi untuk teman-teman semua, mereka yang lancar baca Quran, kayak seperti hari ini nih, kita di majelis ilmu, kita baca ayat-ayat Quran, maka malaikat-malaikatnya lagi banyak. Makanya kenapa kalau orang-orang di masjid, orang-orang yang bersama Quran pasti diliputi ketentraman. Karena kalau malaikat turun berarti membawa ketentraman. Maka orang-orang yang senantiasa gelisah hatinya, jangan lari kemana-mana. Kalau zaman sekarang anak-anak itu mengatakan kalau gelisah hatinya, healing dulu, healing katanya. Healing itu traveling kemana-mana gitu ya. Nggak apa-apa sih traveling kemana-mana kalau uangnya banyak bu. Kalau uangnya nggak banyak pusing lagi nanti ya. Nggak usah susah-susah. Cara yang paling mudah adalah kalau mau healing, baca Quran, ambil Qurannya, baca Qurannya. Karena orang-orang yang membaca Al-Quran, menghafalkannya, dia baca dengan baik, dia akan mendapatkan ketentraman, dia mendapatkan banyak sekali pahala, dia bersama dengan para malaikat-malaikat. Yang namanya malaikat kalau sudah berkumpul, sudah datang, mendatangkan ketentraman. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, suatu kaum tidak berkumpul di rumah dari beberapa rumah Allah untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya, melainkan ketenangan turun kepada mereka, rahmat menutupi mereka, dan malaikat menyelimuti mereka, dan Allah selalu meridainya. Ada seorang sahabat Nabi namanya Usaid bin Khudair, ibu sekalian. Beliau rasa malam itu, ya Allah, gelisahnya, ya Allah, gelisah ya Allah. Malam hari itu beliau memutuskan keluar rumah dan baca Quran di bawah cahaya rembulan. Tapi tiba-tiba beliau melihat ada banyak sekali cahaya-cahaya di malam yang gulita itu. Selain sinar bulan itu, banyak sekali cahaya-cahaya di langit tersebut, seperti banyak lampu. Maka beliau menceritakan itu kepada Rasul. Kata Rasul, kau baca Quran, banyak malaikat-malaikat datang, malaikat-malaikat menemanimu, menurunkan ketentraman kepadamu. Kita nggak
nggak bisa lihat malaikat Bu, tapi ketentraman itu kita bisa rasakan. Jadi kalau mau damai, tentram, hidupnya tenang, maka lihat sejauh mana interaksi kita dengan Al-Quran. Nggak apa-apa terbata-bata, mana ada orang belajar Quran langsung mahir. Kalau ada yang bilang ada metode 1 jam belajar Quran dari 0 sampai mahir, rasa-rasanya saya agak susah percaya itu. Kenapa? Karena Quran itu membutuhkan latihan yang terus-menerus. Saya tanya sama guru saya, Bu, Syekh nasihatin saya mau nasihat nasihatin saya, wahai Syekh, tentang yang berhubungan dengan Quran. Kata beliau, baca yang banyak. Kalau udah hafal, murojaah yang banyak. Karena baca yang banyak membuat lidahmu semakin fasih. Kenapa ada orang baca Quran fasih sekali? Karena udah bertahun-tahun dia baca Quran itu. Sudah berpuluh-puluh atau ratusan kali dia khatam Al-Quran itu. Jadi wajar dia fasih. Kenapa kita masih terbata-bata? Khatamnya udah berapa kali? Belajar Qurannya dari kapan? Sesering apa interaksi kita dengan Quran? Jadi wajar terbata-bata. Dan itu tidak mengapa. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Mau nunggu sampai kapan teman-teman kalian? Kita ini Indonesia 60% orang-orangnya nggak bisa baca Quran loh. Menurut penelitian, kita ini Indonesia mayoritas Islam bukan? Mayoritas Islam. Banyak yang buta huruf Quran. Maka jangan itu terjadi pada kita. Masjid di mana-mana banyak, guru ngaji di mana-mana banyak, gratis lagi. Banyak loh pusat-pusat Quran gratis. Kok bisa-bisanya masih nggak mau belajar Quran? Beberapa tahun yang lalu Bu, saya datang ke Spanyol karena ada sebuah program membangun masjid di Spanyol intinya. Beliau bilang begini, oke, kamu sampaikan pada teman-temanmu di Indonesia, beruntung sekali kalian tinggal di Indonesia yang mayoritas orang Islam. Masjid di mana-mana banyak, guru ngaji di mana-mana banyak, halaqah Quran di mana-mana banyak. Kami ini susah belajar Quran, kami ini minoritas, susah belajar Quran. Masjidnya nggak banyak, guru pun nggak banyak. Jadi untuk orang-orang Indonesia bersyukurlah kepada Allah karena kalian tinggal di negara mayoritas Islam. Jadi kalau sudah tinggal di Indonesia dan belum bisa baca Quran, pertanyaannya kemana saja selama ini? Masjidnya banyak kok, guru ngajinya banyak kok, yang banyak yang mau nolong banyak kok. Sibuk apa aja selama ini? Sampai kenapa kita udah umur segini belum juga bisa baca Quran? Tapi bagi yang sudah memulai dan terbata-bata, tidak mengapa, insya Allah. Semakin sering kau baca Quran, semakin sering kau ulang-ulang, maka semakin fasih lidahmu dalam melafalkan ayat suci Al-Quran. Balik lagi, apa keutamaan orang-orang yang mencintai Quran? Yang ketujuh, di akhirat dia akan diberi mahkota dan pakaian kemuliaan. Al-Quran akan datang pada hari kiamat, ibu-ibu sekalian. Dia berkata, ya Allah, berikanlah si fulan ini, orang ini perhiasan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sang orang yang cinta Quran ini mahkota kemuliaan. Kata Al-Quran, ya Allah, tambahkan lagi ya Allah, berikan lagi ya Allah, tambahkan lagi hadiah untuknya ya Allah, berikan lagi perhiasan kemuliaan untuknya ya Allah. Ya Allah, ridhoi dia. Jadi Al-Quran datang sebagai sahabat yang menyelamatkan kita di hari akhir. Sebagaimana kita setia kepadanya di dunia, maka Al-Quran setia kepada kita di akhirat nanti. Dia akan tolong kita, dia akan minta sama Allah, ya Allah tolong dia ya Allah, berikan dia kemuliaan ya Allah. Dia membacaku siang malam ya Allah, dia membaca pada saat semua orang tidur ya Allah, dia membaca pada saat kesendirian ya Allah, dia menghabiskan waktunya untuk bersamaku ya Allah, maka tolong dia ya Allah. Jadi Al-Quran ini sahabat yang mendatangkan syafaat pertolongan, teman-teman sekalian. Kedelapan, apa keutamaan orang yang mencintai Quran? Tadi Al-Quran memberikan syafaat. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, rajinlah membaca Al-Quran karena dia akan menjadi syafaat bagi penghafal dan para pembacanya. Al-Quran akan berkata kepada Allah nanti, ya Allah, aku menahannya dari tidur di waktu malam, maka izinkanlah aku memberikan syafaat kepadanya ya Allah. Maka Quran ini pun bisa memberikan syafaat. Kesembilan, apa keutamaan orang-orang yang cintai Quran? Orang tua diberikan jubah dan mahkota kemuliaan. Ini menjadi alasan juga yang paling banyak anak-anak di pesantren, karena rata-rata orang tua mereka sudah tiada dan mereka menganggap mereka belum berbakti kepada orang tuanya, belum sempat membahagiakan dan membanggakan orang tuanya dan mengangkat derajat orang tuanya. Jadi banyak anak-anak yang menghafalkan Quran demi baktinya kepada kedua orang tuanya. Ini banyak sekali teman-teman sekalian. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata Rasulullah SAW, siapa yang menghafal Al-Quran, mengkajinya, mempelajarinya, mengamalkannya, maka Allah berikan mahkota bagi kedua orang tuanya dari cahaya yang terangnya lebih daripada cahaya matahari.
Dan orang tuanya pun diberikan pakaian yang mulia. Sampai orang tuanya berkata, kenapa aku diberikan seperti ini ya Allah? Maka disampaikan, disebabkan anak-anakmu telah mempelajari, menghafal dan mengamalkan Al-Quran. Jadi kalau kita punya interaksi yang baik dengan Quran, bukan hanya manfaat itu kita rasakan, tapi juga untuk orang tua yang telah tiada. Kemudian teman-teman sekalian, setelah kita tahu apa sih keutamaan orang-orang yang cinta Quran, sahabat-sahabat Nabi yang menghafal Quran, setelah kita tahu Al-Quran adalah mukjizat, sekarang kita bahas fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita. Apa sih fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita? Pertama, dia sebagai petunjuk. Dia sebagai hudalin nas, petunjuk bagi umat manusia. Tadi ayat itu sudah dibaca ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudalin nas, dan seterusnya. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Kemudian dalam surah Al-Isra ayat ke-9 juga sama dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Qur'an ini, Al-Isra ayat 9, memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal saleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Sayyidina Umar bin Khattab dapat hidayah petunjuk karena Al-Quran. Siapa dulu beliau itu? Beliau memusuhi Nabi, beliau ingin membunuh Nabi, beliau bunuh bayi perempuan yang hidup-hidup. Tapi ketika beliau hendak bunuh Nabi, salah seorang teman mengatakan, pulang dulu ke rumah karena adikmu sendiri sudah menjadi seorang muslim. Ketika Sayyidina Umar datang ke rumah adiknya, dan adiknya akhirnya membacakan surah Thaha. Apa isinya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsyi istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara wa in تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Thaha ayat 1 sampai 8. Apa artinya? Thaha, kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu agar engkau menjadi susah, tetapi sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah, yakni turunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, ya Allah, yaitu Allah yang Maha Pemurah, yang bersemayam di atas arsy. Kepunyaan Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi dan di antara keduanya, dan semua yang ada di bawah tanah. Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Allah mengetahui rahasia yang lebih tersembunyi. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan dialah yang memiliki nama-nama baik, Asmaul Husna. Surah ini mampu menggetarkan hati Sayyidina Umar bin Khattab, yang akhirnya tadinya beliau ingin bunuh Nabi, kemudian langsung menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, sudah seberapa banyak Al-Quran itu kita dengar, teman-teman sekalian? Sudah seberapa banyak Al-Quran itu kita berusaha untuk membaca? Masih belumkah itu menjadi sumber hidayah, sumber petunjuk bagi dirimu? Sayyidina Umar mengajarkan kepada kita, Al-Quran menjadi sumber petunjuk, sumber hidayah kepadanya. Kadang-kadang kita baca Quran, kita menemukan sesuatu yang mampu menggetarkan hati kita, dan kita semakin teguh keimanannya. Betul Ibu sekalian? Pernah nggak kita baca Quran, ada satu ayat yang mampu menggetarkan hati kita? Kadang-kadang saya manusia biasa Ibu sekalian, saya pernah sedih juga ketika saya dengar ayat wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lanu in kuntum mu'minin. Jangan kamu lemah, jangan kamu merasa sedih, sesungguhnya kamu ditinggikan derajatnya kalau kamu orang-orang beriman. Itu ayat penghibur, ayat yang menjadi penghibur bagi saya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lanu in kuntum mu'minin. Kamu ini punya Allah, kita ini punya Allah kok. Sedih wajar, tapi tidak berlarut-larut. Kita punya Allah, kita bisa bergantung kepada Allah, minta kepada Allah, minta Allah menyelesaikan semuanya. Jadi orang-orang beriman itu tidak sedih berlarut-larut. Atau ada surah Al-Baqarah 216. Itu juga ayat-ayat favorit saya kalau saya lagi sedih. Saya ingat ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun.
Boleh jadi yang kamu tidak suka, yang menimpa kamu tidak suka, itulah yang terbaik untukmu. Boleh jadi apa yang kamu suka, yang kamu harap-harapkan, yang kamu impikan, Allah tidak kasih. Apa yang kamu tidak suka, itu yang terbaik. Boleh jadi apa yang kamu inginkan, yang kamu sangka baik, itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, manusia tidak mengetahui. Boleh jadi yang kita suka kata Allah itu gak baik, makanya Allah gak kasih, makanya Allah belum berikan pada saat ini. Kita minta, ya Allah saya capek jadi orang miskin, ya Allah menjadi orang kaya, ya Allah. Allah belum kasih misalnya. Kenapa? Karena Allah tahu nanti kau kaya, kau lupa sama Allah. Nanti kau kaya, kau gak bangun lagi salat malam. Ada itu ceritanya Qarun di dalam Al-Quran. Dulu miskin, ketika miskin taatnya luar biasa pada Allah. Ketika dikasih kaya, dia bilang ini semua karena kehebatan saya, ini semua karena kepandaian saya, bukan karena siapa-siapa. Sombong dia, lupa kepada Allah, maka Allah benamkan Qarun dan harta-hartanya. Kadang-kadang kita dengar harta karun gitu ya, itu dari situ juga tuh, dari Qarun dan harta-hartanya yang dibenamkan oleh Allah SWT. Jadi yang pertama, fungsi Al-Quran adalah sebagai petunjuk. Kedua, fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita sebagai obat. Obat apa kira-kira? Asyifa, ini obat apa ibu sekalian? Obat hati, obat fisik, obat dari sihir, bisa? Ada pernah kena sihir di sini? Sihir itu ada nggak? Ada banget. Kemarin saya lihat video, banyak video nih ya. Lihat video, ada penyelam bu, penyelam yang menyelam sangat dalam. Tiba-tiba beliau menemukan satu bungkusan putih di dalam lautan, dasar lautan. Pernah nggak lihat videonya? Viral itu videonya. Ketika dibuka, wah ternyata itu. Jadi orang kalau sihir ada buhulnya ya, ada apa itu buhul kalau di sini? Ibu tahu buhul nggak? Bungkus. Ya itulah, kalau itu dimusnahkan, dihancurkan, sihirnya hilang. Ternyata ditaruh di dalam dasar lautan, ditemukan oleh seorang penyelam. Kemudian diuraikan, dibuka ikatannya, kemudian ya sudah hilang sihirnya. Kemudian ada lagi video yang viral juga ibu sekalian, ketika tukang pembersih sampah lagi membersihkan kali di antara sampah-sampah yang banyak, menemukan satu bungkusan putih. Kemudian ketika dibuka, ada boneka laki-laki perempuan diikat gitu. Nah itu juga akhirnya siapa ini katanya, zaman begini astagfirullahaladzim, aku selamatkan engkau kata orangnya. Itu viral itu videonya. Kemudian lepas ya, terurai itu. Intinya sihir itu ada dan kita percaya bahwa yang gaib-gaib itu ada, sihir itu ada. Makanya kita diminta untuk melindungi diri kita. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Zikir terbaik itu adalah Al-Quran. Betul ibu sekalian? Kalau orang sudah sibuk dengan Quran itu zikir kan, zikir itu mengingat Allah. Kita sibuk dengan Quran itu zikir terbaik. Orang yang sibuk dengan Quran belum dia sempat minta sama Allah, Allah udah kasih. Coba tanya sama anak-anak tahfidz di pesantren-pesantren Quran. Mereka baru bilang, ya Allah pengen bakso ya Allah. Tiba-tiba sore-sore datang donatur ngasih bakso. Beneran bu? Kata penghafal Quran, ya Allah panas banget mau hujan ya Allah. Allah kasih hujan. Ya Allah pengen banget deh ya Allah. Hari ini pengen nanti pengen jalan-jalan. Kalau di Jakarta itu ada namanya SeaWorld, lihat ikan-ikan. Pengen, ini pengakuan anak-anak santri. Pengen banget jalan-jalan lihat ikan. Tiba-tiba ada donatur minggu depan ngasih jalan-jalan gratis anak-anak santren lihat ikan. Itu sering terjadi, itu hal-hal kecil. Orang yang sudah sibuk dengan Quran belum sempat minta karena sibuknya dengan Quran, Allah sudah kasih itu. Tanyalah pada anak-anak santri atau anak-anak yang menghafal Quran atau ibu sendirilah yang tiap hari dengan Quran, baru belum ucap, belum minta sungguh-sungguh, baru kepikiran Allah udah kasih. Kenapa? Kau hari-harinya sibuk dengan Quran, jadi Allah sudah tahu dan Allah permudah doa-doamu. Kembali lagi, Al-Quran fungsinya sebagai obat. Dalam surah Al-Isra ayat 82 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim. Jadi Al-Quran dia sebagai obat hati. Kadang-kadang kita gelisah, kita sedih, ada ayat-ayat Al-Quran yang dapat menghibur kita. Betul ibu sekalian? Seperti yang tadi saya ucapkan. Surah Al-Baqarah 216 misalnya. Atau ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang beriman, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat misalnya. Atau ayat-ayat lain. Al-Quran itu juga obat fisik. Obat fisik. Kalau kita sakit, kita baca Al-Quran. Baca apa? Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kita tiupkan, kita usap kepada tubuh kita yang sakit atau tubuh anak kita yang sakit.
Maka Al-Quran sebagai obat jasad, obat fisik. Pernah diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah apabila sakit, maka beliau akan membaca untuk dirinya sendiri surah perlindungan, termasuk surah Al-Falaq, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, silakan, dan meniupkan pada tubuhnya. Namun kalau Rasulullah sakitnya payah dan itu menyulitkan Rasul, aku yang membacanya dan aku yang meniupnya ke tangan dan mengoleskan ke tubuh Rasulullah. Begitu pula tidak hanya Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, teman-teman baca saja ayat kursi juga tidak mengapa. Pernah suatu ketika seorang sahabat, ya, beliau membaca bacaan ruqyah yaitu dengan baca surah Al-Fatihah. Kita baca Al-Fatihah sebagai obat bagi tubuh yang sakit. Termasuk sihir. Rasulullah itu pernah kena sihir, teman-teman sekalian. Dan buhulnya itu tadi tuh yang apa sih buhul itu? Ibu tahu kan Bu? Saya nggak tahu bahasa di Lampung ini apa. Buhulnya itu ditaruh di dalam sumur. Akhirnya Rasulullah menemukan dan kemudian diuraikan, kemudian akhirnya dibacalah surah Al-Ikhlas dan Al-Falaq, An-Nas dan Al-Falaq untuk menghindarkan diri dari sihir. Makanya kita dianjurkan untuk baca zikir pagi dan petang untuk melindungi kita dari berbagai macam kejahatan. Terakhir, ada 7 jalan kita bersama dengan Al-Quran. Pertama, kita membacanya. Hati-hati apa kata Rasulullah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil, dengan pelan, dengan betul, dengan tajwid, berikan hak-haknya, baca dengan makharijul huruf yang benar, sifat yang benar, dan itu semua dipelajari. Maka kalau ingin berinteraksi dekat dengan Quran, membacanya cari guru-guru Quran yang bisa mengajarin kita dan sabar. Nggak ada ilmu itu seperti sulap. Hari ini belajar, besok langsung bisa. Ada nggak yang begitu? Makanya namanya belajar itu butuh kesabaran. Kedua, memahami artinya. Ketiga, menghafalkannya. Apa kata Rasul? Sesungguhnya orang yang tidak ada di perutnya sedikit pun bacaan Al-Quran adalah seperti rumah yang hancur, rumah yang rusak. Kemudian yang keempat, banyak mendengarkannya. Boleh nggak di rumah pasang murotal, di mobil pasang murotal, di mana-mana pasang murotal. Jadi kuping anak kita ini sudah terbiasa dengar murotal Quran. Jadi kalau dengar lagu lama-lama dia agak gelisah karena kupingnya sudah terbiasa dengar Al-Quran. Kelima, berakhlak sesuai dengan akhlak Al-Quran. Keenam, ya, kita mengajarkan Al-Quran kepada tetangga kita, anak-anak kita. Kalau tetangga nggak bisa, at least anak-anak kita lah, orang-orang di rumah lah, kita ajarkan Quran. Yang ketujuh adalah dengan kita bertekad dan minta kepada Allah, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma ja'alna min ahli Quran. Minta pada Allah, doa pada Allah agar kita dan anak-anak kita, keturunan kita menjadi orang-orang yang mencintai Quran. Dan modal dasar belajar Quran pertama harus ikhlas, lakukan sesuatu karena Allah, karena cara diterimanya ibadah adalah ikhlas dan mengikuti apa-apa yang dicontohkan Rasulullah. Kedua, jauhkan diri dari berbagai macam maksiat. Jauhkan dari berbagai macam maksiat. Kalau kita masih melakukan maksiat, wajar kita belum bisa baca Quran, kita susah dengan nasihat kebaikan karena mungkin masih ada maksiat yang menjadi penghalang kita. Jadi jauhkan dari maksiat, perbaiki akhlak, miliki guru, punya guru-guru Quran, memuliakan guru-guru Quran berikutnya, dan cari lingkungan-lingkungan Quran supaya kita ini gelisah kalau kita nggak dekat-dekat dengan Quran. Karena kita lihat kanan kiri kita baca Quran, kanan kiri kita ngafalin Quran. Jadi kita harus cari lingkungan yang membuat kita dekat dengan Al-Quran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah selesai ceramah saya berkenaan dengan Al-Quran, ibu-ibu sekalian. Seperti janji saya tadi, saya mau menayangkan satu buah video, di mana video ini berisi para anak-anak yang menghafalkan Quran, dibantu oleh para donatur dari seluruh Indonesia. Termasuk hari ini, sedekah yang akan ibu berikan akan ditransfer langsung ke rekening Yayasan Pesantren Tahfidz Maskanul Hufadz. Tidak mampir ke rekening siapapun, ke rekening Yayasan Maskanul Hufadz, dan akan digunakan untuk pengembangan dakwah Al-Quran, pembangunan perluasan lahan serta pembiayaan anak-anak yang gratis belajar di Maskanul Hufadz. Kita lihat videonya dan kita berdoa agar anak keturunan kita menjadi seorang ahli Al-Quran juga, insya Allah. Allahumma arhamna bil Quran Min
Masya Allah, takbir. Rafannaha waj'alhu lana hujjatain ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya insyaallah boleh ibu-ibu sekalian DM ke akun tersebut jika ada informasi yang diinginkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lihat kameranya ya. Jangan maju. Jangan maju. Ada yang maju. Nanti ganti ya. Ayo jangan. Ayo jangan maju. Nanti gantian. Nanti di sini. Di sini. Ayo kameranya. Yang ini ya. 1, 2, 3. Ayo belah sana. Ayo rapi. Ayo rapi. Sini aja diam sini. Kita di sini. Coba bertiga kita. Ayo kamera set.